Halo semua, stunting merupakan kegawat daruratan nasional. 1 dari 3 anak di Indonesia menderita stunting. Kira-kira apa sih stunting itu? Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan oleh kekurangan gizi kroni. Secara fisik, anak dengan stunting memiliki tinggi badan di bawah standar pertumbuhan anak normal seusianya. Meskipun tingkat kemiskinan cenderung mengalami penurunan, Indonesia masih dihadapkan dengan prevalensi stunting yang tinggi. Sebelum mengalami penurunan cukup tinggi pada tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia cenderung fluktuatif pada tahun 2007 hingga 2013. Untuk cara penilaian stunting sendiri dilakukan secara antropometri atau pengukuran berdasarkan indeks nilai Z-score tinggi badan menurut umur. Selanjutnya adalah penyebab dari terjadinya stunting di Indonesia. Terdapat beberapa poin yang menjadi faktor penyebab terjadinya stunting. Penyebab pertama adalah praktik pengasuhan yang kurang baik. Faktor-faktor yang mendasarinya adalah karena kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Faktor lainnya yaitu masih terdapat 55% anak usia 0-6 bulan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian, 1 dari 3 anak usia 6-23 bulan tidak menerima MPASI atau makanan pendamping ASI yang tepat. Faktor terjadinya stunting yang kedua adalah karena kurangnya akses dan bahan makanan bergizi. 1 dari 3 ibu hamil mengalami anemia atau kekurangan sel darah merah. Kemudian, bahan makanan yang mahal dan tidak terjangkau juga mendasari kurangnya akses masyarakat untuk mendapatkan makanan bergizi. Poin ketiga adalah terdapat keterbatasan layanan kesehatan termasuk layanan pemeriksaan kehamilan, masa nifas, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Faktor-faktor yang mendasarinya yang pertama adalah 2 dari 3 ibu hamil belum mengonsumsi suplemen mineral yang memadai. Kemudian menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu serta tidak adanya akses yang memadai ke layanan imunisasi. Penyebab keempat yaitu kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki air minum serta sanitasi yang bersih. Hal tersebut menjadi faktor pemicu dari terjadinya stunting di Indonesia. Selanjutnya, kira-kira apa saja sih ciri-ciri stunting pada anak itu? Yang pertama adalah tanda pubertas terlambat. Kemudian, usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact atau kontak mata. Performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, pertumbuhan melambat, pertumbuhan gigi terlambat, serta wajah tampak lebih muda dari usianya. Kemudian, dampak stunting pada anak. Dampak jangka pendek stunting meliputi gangguan perkembangan otak, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan perkembangan motorik pada bayi. Sementara untuk dampak jangka panjang stunting meliputi tingkat kecerdasan rendah, prestasi belajar yang kurang baik, prestasi kerja kurang baik atau produktivitas rendah, serta generasi penerus mengalami kondisi yang tidak sehat dan tidak produktif. Untuk diketahui bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan anak itu merupakan masa anak dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Waktu tersebut merupakan periode emas bagi perkembangan otak anak. Selanjutnya adalah penanganan stunting. Penanganan stunting yang pertama merupakan penanganan gizi spesifik. Penanganan gizi spesifik merupakan penanganan yang ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupannya. Contoh pertama yaitu pemberian suplemen zat besi dan makanan tambahan kepada ibu hamil yang kurang energi kroniknya. Contoh kedua yaitu pemberian promosi menyusui ASI eksklusif dan komunikasi pemberian makanan pendamping ASI.
Contoh ketiga yaitu pemberian suplemen zinc, vitamin A, serta pemberian garam yodium pada bayi yang berusia 0-23 bulan. Kemudian, penanganan yang kedua adalah penanganan gizi sensitif. Penanganan gizi sensitif merupakan penanganan yang ditujukan melalui berbagai kegiatan dengan sasaran masyarakat umum dan tidak khusus hanya untuk 1000 hari pertama kehidupan. Contohnya seperti penyediaan sanitasi air bersih, ketahanan pangan dan gizi, keluarga berencana, jaminan kesehatan, pendidikan gizi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Untuk contoh pencegahan stunting, bisa dilakukan paket layanan kesehatan ibu dan anak. Penanganan gizi spesifik yang dapat dilakukan pada paket layanan ini adalah seperti pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, pemberian tablet zat besi, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, pemeriksaan masa nifas minimal 3 kali, IMD atau inisiasi menyusui dini, imunisasi lengkap, dan pemberian obat cacing. Sementara untuk penanganan gizi sensitif yang dapat dilakukan pada paket layanan ini adalah pengolahan gizi seimbang keluarga, pemantauan minum tablet zat besi, menerapkan ASI eksklusif, menerapkan MPASI, konsumsi garam beriodium, dan pencegahan cacingan. Selanjutnya, contoh penanganan stunting yang kedua adalah dengan paket layanan konseling gizi terpadu. Penanganan gizi spesifik yang dapat dilakukan dengan paket layanan konseling gizi terpadu ini adalah penanganan KEK atau kekurangan energi kronis, penyuluhan gizi dan pengolahan makanan, dan PMBA atau pemberian makanan bayi dan anak. Sementara untuk penanganan gizi sensitif yang dapat dilakukan dengan paket layanan ini adalah peningkatan ekonomi keluarga serta promosi PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang stunting tadi, sekarang sudah dapat lebih dipahami kan? Karena itu, yuk sama-sama kita cegah stunting dengan mengupayakan 1000 hari pertama kehidupan anak dengan optimal. Terima kasih dan salam sehat.